Bapak Ibu sekalian, pertemuan hari ini tidak akan terlalu panjang lebar karena pertemuan pertama difokuskan pada perkenalan, prolog, pendahuluan. Oleh karena itu, materi yang akan saya bawakan pada pertemuan pertama adalah terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dalam surat Al-Baqarah itu ada dalam buku manasik di halaman berapa? Terkait ibadah 3. Tentang ibadah. Jadi salah satu fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah. Malahan Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan kepada kita dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar cari makan, berkembang biak, membangun rumah, membuat narasi dan cerita histori kehidupan, kemudian meninggal. Bukan hanya itu. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah untuk beribadah. Kepada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, Allah itu menciptakan makhluk itu banyak. Banyak. Bukan hanya banyak jumlahnya saja, tapi banyak variannya juga, banyak itemnya juga. Akan tetapi dari seluruh makhluk Allah yang telah Allah ciptakan itu terbagi pada beberapa jenis. Yang pertama, makhluk Allah yang Allah ciptakan itu yang namanya jamadan. Apa? Jamadan. Jamadan itu artinya benda mati, batu, tanah, gunung dan sebagainya. Itu jamadan. Dalam kriteria jamadan makhluk Allah. Yang kedua ada nabatat. Nabatat itu ialah tumbuhan. Makhluk Allah juga tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada juga hayawanat. Hayawanat mah ialah makhluk hidup, manusia, binatang, jin, gitu ya. Itu termasuk hayawanat. Kemudian selanjutnya ada juga maiat. Maiat ya, maknya maiat. Maiat itu ialah benda cair. Setiap benda yang mengandung cair-cair itu maiat. Nah, pada dasarnya seluruh makhluk Allah itu digolongkan pada 4 ini. Ya. Akan tetapi dari seluruh makhluk Allah yang 4 itu ada beberapa makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan, dibuat, dibikin untuk tugas-tugas tertentu. Seperti apa? Seperti salah satunya malaikat. Malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk apa? Untuk melaksanakan tugas dari Allah. Satu tugasnya. Kalau manusia banyak. Kalau malaikat mah satu, tugasnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat itu hanya diberi akal, tidak diberi syahwat, tidak diberi nafsu. Jadi malaikat itu dasarnya atau habitnya itu penurut. Tidak ada malaikat yang membangkang, karena tidak diciptakan di dalam diri malaikat itu syahwat dan nafsu. Jadi tidak ada ambisi, tidak ada keinginan, apalagi jiwa pembangkang, tidak ada, nurut. Dari mulai Allah menciptakan malaikat A misalkan dengan tugas A, maka selama sepanjang hayatnya dia mengerjakan tugas itu terus menerus, tidak berhenti.
Allah menciptakan malaikat untuk melaksanakan tawaf di Baitul Ma'mur. Maka sejak si malaikat itu diciptakan sampai nanti yaumil kiamah terus aja tawaf, gak berhenti-berhenti. Jadi tugas malaikat itu spesifik, tidak seperti manusia. Malaikat mah diberi tugas sujud, sujud udah, gak berhenti-berhenti. Tuh aya bahasa cangkel, hoream, gak ada, nurut aja, itu malaikat. Nah, ada setan dan jin. Kalau setan dan jin, terutama setan, jadi setan itu masih bagian dari golongan jin, gitu. Akan tetapi beda varian. Masih satu bagian dari golongannya golongan jin, akan tetapi beda varian. Itu setan. Nah, setan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan nafsu dan syahwat, tidak diberikan akal, sehingga jiwanya itu, habitnya itu, dalam pikirannya itu adalah bagaimana caranya saya membangkang, gitu. Itu setan. Berbeda dengan malaikat, kontradiktif. Nah, kalau manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keunggulan, yakni diberikan seluruh infrastruktur, fasilitas yang oleh Allah diberikan kepada malaikat, yang oleh Allah diberikan kepada jin dan manusia, jin dan setan, dan oleh Allah diberikan kepada hewan. Hewan itu punyanya syahwat saja, tidak punya akal dan tidak punya nafsu, yang ada syahwatnya aja. Nafsu mah tidak luhur, syahwat teh unggul. Mata rakus hewan itu, tapi tidak ada anu sifatna nabung, nyimpen. Misalkan sang raja hutan berburu rusa, setelah dia berburu kemudian dia makan, jika sudah kenyang ya sudah ditinggalkan, walaupun masih banyak dagingnya. Tidak ada sifatnya ini buat besok lagi supaya saya tidak nyari makan, enggak, ditinggalkan aja karena adanya syahwat saja, tidak ada nafsunya. Kalau setan ya syahwat ya nafsu, kalau binatang hanya ada syahwat saja, gitu. Nah, manusia komplit yang diberikan oleh Allah kepada jin, kepada setan, kepada binatang, kepada malaikat, diberikan semuanya kepada manusia. Ada akalnya, ada nafsunya, ada syahwatnya kepada manusia. Makanya manusia itu lebih unggul karena lebih komplit fasilitasnya, lebih komplit reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Nah, sehingga tatkala Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, maka seharusnya manusia itu lebih siap melaksanakan ibadah dibandingkan apa? Dibandingkan jin. Karena apa? Manusia mempunyai akal. Akal itu untuk apa? Akal itu untuk memfilter mana baik, mana jelek, mana buruk, mana benar, mana salah, mana bagus, mana buruk, kan gitu. Itu akal untuk memfilter itu. Nah, jin dan setan, jin terutama tidak diberikan itu. Makanya kalau jin, walaupun ada jin muslim, pekerjaan jin itu selalu iseng. Karena jin mah tengil, suka iseng, suka jahil, karena pada dasarnya itu tidak diciptakan untuk jin itu akal, tidak. Memang muslim tapi suka ganggu geningan, sengahurian dan sebagainya, karena ketengilannya. Nah, kalau manusia mah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut. Tatkala Allah mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah tatkala kita tidak tahu apa itu ibadah. Ibadah itu artinya at-tadallul wa ta'ah wal khudu. Artinya rendah hati, patuh dan tunduk. Ini menurut etimologi, menurut bahasa. Setiap hal yang menunjukkan rasa rendah hati atau ketundukan dan kepatuhan, maka itu disebut ibadah. Ya, ini menurut etimologi.
Kalau menurut terminologi, ibadah itu ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Sebuah istilah, sebuah nama, sebuah sebutan yang mencakup pekerjaan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa saja. Setiap pekerjaan, setiap ucapan, setiap patekadan, keyakinan yang mana pekerjaan itu, ucapan itu, keyakinan itu Allah cintai dan Allah ridhoi, maka itu termasuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya melaksanakan puasa, bukan. Akan tetapi seluruh hal yang terpuji, yang mana terpujinya bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Allah mencintai pekerjaan itu, Allah menyukai orang yang melakukan pekerjaan itu serta meridhoinya, maka itu ibadah. Ini menurut terminologi Islam. Ini yang dimaksud dengan ibadah itu. Jadi tatkala Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah, maka sama dengan Allah memerintahkan kita mengerjakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, meyakini sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, gitu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita selanjutnya akan membahas tentang ibadah berdasarkan kriteria atau pembagian berdasar kriteria. Ibadah itu ini sudah sangat populer. Anak SD, anak TK terus arapaleun. Ibadah kabagi dua, hiji ibadah mahdoh, dua ibadah goer mahdoh, gitu. Cuman sekilas saja saya terangkan. Jadi dari seluruh ibadah yang tadi itu ada dua kategori, atau bukan kategorinya, dimensi. Ada dua dimensi. Yang pertama dimensi mahdoh. Mahdoh itu artinya ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada pihak ketiga, tanpa ada IO lah, tanpa ada perantara, langsung direct kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kriteria mahdoh itu ialah ditentukan waktunya, sudah ditetapkan tempatnya dan tata caranya. Jadi waktunya, tempatnya, kaifiatnya, tata caranya itu sudah ditentukan. Tidak dibutuhkan atau dilarang berimprovisasi, menambah-nambah atau mengurangi. Salah satu contoh ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu contohnya salah satunya adalah sholat. Kita melaksanakan sholat itu direct langsung hubungan kita dengan Allah tanpa melalui perantara orang lain. Kemudian waktu sholat ditentukan. Di saya mah dah waktu sholatnya cuma ada 3, maghrib, isya dan subuh saja, tidak ada duhur dan asar. Misalkan kan ada beberapa daerah yang seperti itu, seperti di suku-suku pedalaman yang dakwahnya itu baru sebagian, kemudian penyiar dakwahnya itu keburu meninggal, jadi yang tersampaikannya baru sebagian. Akhirnya sampai saat ini adat dan kebudayaannya dibiasakan begitu. Seperti ada suku yang hanya melaksanakan sholat itu 1 minggu sekali, hanya Jumat saja, itunya tidak 5 waktu dan sebagainya. Nah, sholat itu ditentukan waktunya 5, tempatnya 5, hitungannya tempatnya, kemudian hitungannya 5, tata caranya begitu, tidak bisa ditambah-tambah. Walaupun kita sedang happy, sedang semangat, sedang menggebu-gebu melaksanakan ibadah, tetap sholat subuh 2 rakaat, tidak bisa ditambah. Saya sedang semangat, mau saya tambah menjadi 4 rakaat, nggak bisa. Atau ya Allah, aduh saya sedang sakit, sedang tunu, sedang hoream, sedang kumaha, bisa akhirnya sholat asar dan duhur di diskonnya menjadi 3 rakaat, nggak bisa. Ini mahdoh, aturannya langsung. Yang kedua ada goer mahdoh. Goer mahdoh ialah ibadah yang dihasilkan baik itu prosesnya ataupun pelaksanaannya melalui interaksi dengan sesama makhluk. Satu. Yang kedua, tidak ditentukan waktunya, jadi bisa kapan saja. Tidak ditentukan tempatnya, bisa di mana saja. Dan tidak ditentukan tata caranya.
Ini ibadah ghair mahdoh. Seperti apa? Seperti melaksanakan, membayar, memberikan sodakoh misalkan, ya. Nah, kan atau memberikan zakat. Nah, ini ibadah ghair mahdoh karena melalui interaksi dengan orang lain, interaksi sosial, tidak langsung dengan Allah. Jadi ada pahala ibadah tatkala kita memakai medianya orang lain. Nah, ini ibadah mahdoh, ghair mahdoh dan mahdoh, ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi dimensi ibadah, sekarang kategori ibadah. Perlu dipahami bahwa ibadah itu mempunyai 5 kategori. Yang pertama ada ibadah lisaniyah. Seperti apa? Membaca doa, kemudian baca Quran, dzikir, tasbih, tahlil, takbir. Itu ibadah lisaniyah. Jadi kategori ibadah yang diucapkan oleh lisan. Satu. Yang kedua ada ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu ialah ibadah fisik. Ibadah yang dominan dalam ibadah itu fisiknya. Seperti apa? Sholat kan ibadah fisik. Puasa ibadah fisik. Walaupun di dalam sholat ada ibadah lisaniyahnya. Seperti apa? Takbiratul ihramnya harus mengucapkan kan. Akan tetapi dominannya itu adalah ibadah fisik. Puasa, haji, umroh, wudhu, jihad. Nah, selanjutnya ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ini mah seperti iman. Khauf itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takutnya itu berbeda dengan takutnya kita terhadap hewan, terhadap orang yang kita takuti. Kalau kita takut sesuatu itu pasti menjauhinya. Kita takut harimau, pasti menghindari tempat yang ada harimau. Takut ular, pasti menghindari tempat yang ada ularnya. Tapi takut terhadap Allah justru takut karena akan kena siksaan Allah, sehingga makin dekat dengan Allah. Kemudian roja itu mengharapkan ridho Allah, mengharapkan mengharapkan kasih sayang Allah gitu ya. Kemudian mahabbah, cinta, tawakal, rohbah, rasa senang beribadah, rasa senang beragama, dan rohbah, takut akan neraka. Nah, ini adalah ibadah qalbiyah, perasaan. Itu ibadah juga karena ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu ialah ibadah yang dominan dengan mengerjakannya itu memakai harta, yakni seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, kurban. Nah, ini ibadah maliyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat 4 kategori ibadah ini, jika kita lihat yang akan kita laksanakan, yakni melaksanakan ibadah haji, masuk pada kategori mana? Seluruhnya. Walaupun yang dominannya ibadah badaniyah, akan tetapi pada dasarnya seluruh kategori ibadah ini ada di dalam haji dan umroh. Baik itu ibadah lisaniyahnya, baik itu tentu saja ibadah badaniyahnya, ibadah qalbiyahnya, ibadah maliyahnya, iya, semuanya. Ada yang gratis di sana? Iya, semua berbayar. Malahan bayarnya juga sudah lama. Tahun berapa dulu daftar? 2014 awal. 2014 gratis teh? Ente 25 dibayar. Tahu tidak abdi mah di pangongkosan kupun anaknya. Putrana tetap bayar. Ibadah maliyahnya ada, ibadah qalbiyahnya kan harus iman, ada khauf, roja dan sebagainya. Itu ada dalam ibadah haji dan umroh. Sehingga sangat beruntung orang yang melaksanakan ibadah haji, karena seluruh kategori ibadah sudah ada di dalamnya. Maka ganjarannya agung, besar ganjarannya, gitu ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, masih terkait ibadah. Ibadah itu terbagi 2. Ada ibadah yang makbulah, ada ibadah yang mardudah. Ini jika kita lihat dari perspektif tujuan akhir, endingnya. Kan tujuan orang ibadah itu untuk apa?
untuk diterima. Kalau tidak diterima gimana? Ya berarti marbudah, ditolak. Nah, ibadah itu ada dua ini. Nah, kita bahas satu-satu karena ini penting. Ibadah makbulah itu yang pertama, syaratnya itu harus sah. Tidak ada ibadah yang diterima kecuali ibadah itu sah. Ini syarat mutlak heula, sah. Ini kategorinya atau kriterianya banyak. Cuman kriteria yang pertama harus sah. Walaupun nanti tidak semua ibadah yang sah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ibadah yang diterima pasti harus sah dulu. Itulah gunanya kita belajar manasik ini. Karena keilmuan itu selalu dinamis, Bapak Ibu sekalian. Jika zaman dulu melaksanakan ibadah haji sangat simpel karena memang kondisinya simpel, orang yang melaksanakannya sedikit, permasalahan yang timbul pun tidak terlalu banyak, sangat simpel. Namun sekarang, banyak problem. Bagaimana caranya sholat di atas pesawat, bagaimana caranya kita bersuci di atas pesawat, bagaimana caranya kita nanti bertayamum dan sebagainya. Lalu bagaimana banyaklah seperti di Mina itu, karena Mina itu tempat yang tidak sebesar Arafah. Lalu bagaimana caranya jamaah yang jutaan itu bisa ketambung semuanya, bisa melaksanakan mabit semuanya, sedangkan wilayahnya terbatas dan sebagainya, kan seperti itu. Sangat kompleks sehingga diperlukan keilmuan. Nah, itulah kita teh mengisi keilmuan manasik supaya sah. Eta kuncina. Ibadah haji kita harus sah. Pokoknya mah kena bulan harus dibulatkan dalam hati bahwa ibadah haji saya harus sah. Karena apa? Karena belum tentu Allah menakdirkan kita untuk datang yang kedua kalinya, ketiga kalinya kepada seterusnya, belum tentu. Maka usahakan satu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kita datang memenuhi panggilannya itu, diusahakan sekali jadi sah jadi. Usahakan itu. Nah, lanjut. Yang otomatis tatkala tidak sah maka ditolak ya. Iya kriteria pertama. Selanjutnya kriteria. Nah, lalu sah itu bagaimana? Pertama, sah itu harus disertai dengan iman. Orang yang melaksanakan ibadah itu harus orang yang mukmin. Tesah melaksanakan ibadahnya juga orang yang tidak mukmin, non muslim, tesah. Apa sebabnya? Sebab non muslim itu bukan menjadi subjek hukum. Tatkala ada hukum, non muslim itu bukan subjeknya, sehingga apapun yang ia lakukan karena tidak termasuk subjek maka tidak terkontrol, tidak masuk ke dalam kriteria ini. Contoh di sekolah itu misalkan SMA 13 di depan ya, ada aturan yang mengikat. Misalkan siswa-siswi SMA 13 harus masuk jam 7 dengan pakaian seragam harian, Senin ini, Selasa ini, Rebo ini, terus banyak aturan. Aturan itu mengikat bagi siapa? Bagi siswa SMA 13. Bagaimana bagi siswa SMA 14 atau 16? Tidak. Tatkala siswa SMA 14, 15 dan sebagainya tidak melaksanakan aturan itu, apa karena hukuman? Tidak. Tidak, karena bukan subjeknya, bukan subjek hukum. Nah, iman itu menjadi subjek dari ibadah supaya sah. Prasyaratnya itu adalah iman heula. Matak pami aya nu naros abdi gaduh tatangga bagur teh eta mah. Setiap lebaran teh sok masihan sok sodaqoh ka urang teh. Apakah digajar teu? Apakah digajar teu? Secara normatif moal digajar. Karena apa? Bukan subjeknya. Seperti jika aya ieu we, jika aya ucing salat digajar moal eta ucing teh salat. Atarpi ucing teh bager. Sudah berbuat baik, bisa menolong, digajar moal.
secara normatif moal, secara normatif ya. Yang kita bahas keilmuan itu pasti aturan normatif, bukan bukan hak prerogatif. Berbeda konteks tatkala kita membahas hak prerogatif Allah. Karena hak prerogatif Allah mah tatkala kita berbicara hak prerogatif Allah ya kumaha Allah mah. Ada binatang yang masuk surga ada tuh? Ada, karena hak prerogatif Allah. Walaupun secara normatif tidak boleh yang masuk surga itu kecuali pertama makhluk manusia, jin dan malaikat nu lebet teh. Kedua muslim, katilu nu taat ibadah, nu kaopat anu diridhoan ku Allah yang diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Tidak ada binatang, tapi secara normal, walaupun secara normatif tidak boleh masuk, ada ternyata binatang yang masuk surga. Itu hak prerogatif namanya. Konteksnya berbeda lagi gitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua disertai ilmu, dibekali ilmu. Ya ini mana sih ini supaya sah teh. Tujuannya supaya sah kurang teh. Tujuan utama supaya ibadah haji kita teh makbul, diterima Allah. Caranya dengan membekali keilmuan manasik. Bukan hanya manasik, kakak sholat juga, zakat, puasa dan sebagainya. Keilmuan agama itu harus apa? Harus paham minimal yang dasar-dasarnya. Selanjutnya, jadi yang mardudah tidak akan saya jelaskan karena ini secara otomatis ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, supaya sah itu tercukupi syarat. Syarat harus cukup karena setiap ibadah itu mempunyai syarat dan rukun. Itulah hebatnya Islam. Islam memang benar-benar sebuah agama yang mengandung aturan-aturan yang jelas dan terperinci, sehingga setiap ibadah ada syaratnya, ada rukunnya, ada hukumnya. Nanti juga di haji ada begitu. Ada syarat sah haji, ada wajib haji, ada rukun haji dan seterusnya. Selanjutnya, nah, yang keempat supaya ibadah kita sah ialah rukun kita harus terpenuhi. Ada perbedaan antara syarat dan rukun Bapak Ibu sekalian. Kalau syarat itu adalah sebuah pekerjaan yang harus kita penuhi sebelum pekerjaan utama itu dilakukan. Misalkan syarat haji. Nah, syarat haji itu harus terpenuhi sebelum hajinya dilakukan. Gitu. Syarat sholat, kalau syarat sholat berarti pekerjaan-pekerjaan yang harus kita penuhi sebelum pelaksanaan sholat terjadi. Nah, supaya sah maka syaratnya itu harus terpenuhi, kemudian rukunnya pun terpenuhi. Apa itu rukun? Kalau rukun itu ialah komponen penting di dalam pekerjaan itu. Rukun sholat berarti komponen penting di dalam sholat, elemen-elemenan. Tatkala sholat kehilangan satu elemen atau komponennya, maka sholatnya tidak sah. Jadi seperti itu. Nah, untuk ibadah diterima maka harus terpenuhi rukun itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping harus sah, nah ini harus sempurna, perfect. Kan tujuannya juga apa? Diterima. Kalau hanya harus sah, mungkin ini hanya menjadi alasan normatif. Bisa disebutkan, kuring mah sholatnya supaya naon, nu penting cumon kewajiban. Harus sah. Tapi tatkala harus sempurna, nah ini yang berat. Ya kedah ikhlas, kedah khusyuk, kedah tawadhu, kedah harus sunatnya terpenuhi, kemudian dilanjutkan dengan harta yang kita pakai termasuk untuk ongkos hajinya halal, dan terakhir terhindar dari dosa. Nah, ini poin penting nama sempurna. Mungkin untuk harus sah itu gampang, tinggal orang belajar aja, belajar ilmu sholat, belajar ilmu haji atau manasik haji dan sebagainya, sah terpenuhi, tapi sempurna belum tentu. Gitunya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah kita masuk ke haji. Insya Allah ini untuk materi minggu depan, karena dari kejauhan sudah terdengar suara adzan, gitunya. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk materi hari ini dicukupkan sekian.
Jadi kesimpulannya, tujuan kita melaksanakan ibadah haji, tujuan kita belajar ilmu manasik itu untuk apa? Untuk ibadah tujuannya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengisi keilmuan adalah salah satu bagian penting supaya ibadah kita diterima. Kita disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tujuannya tidak ingin sia-sia. Bahasa sia-sia sareng bahasa Sunda naon? Percuma, capek gawe teu kapake, kata bahasa Sundanya. Kita sudah capek melaksanakan ibadah haji jauh-jauh, mahal-mahal, capek-capek. Tapi buat apa kalau tidak diterima? Nah, supaya diterima, ini poin pentingnya, sah dan sempurna. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah, tutur kata yang salah, kata yang menyinggung dan sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.